Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung Barat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Kang Aam dari Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat dalam segmen TikTok atau Diskominfotik Talking Corner. Nah, kesempatan ini kita berbahagia sekali bisa berbincang atau berdiskusi dengan salah satu pejabat nih, kepala dinas di Kabupaten Bandung Barat yang kesehariannya kegiatan dalam pelaksanaan tugas ini melayani wargi semua dalam bidang pendudukan. Untuk lebih afdolnya mungkin kita minta beliau langsung memperkenalkan diri saja. Iya. Silakan Kang. Oke. Atur nuhun Kang Aam. Teman kami ya, sudah lama ini baru ketemu lagi. Alhamdulillah, nama saya ini perkenalkan dulu ya. Nama saya Hendra Trismayadi, jabatan Kadisduk Capil Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2020 ya, Februari sampai sekarang. Gitu. Jadi sudah lama, sudah 2 tahun lebih ya, alhamdulillah. Banyak kegiatan-kegiatan yang intinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan inovasi-inovasi ke depannya untuk pelayanan Adminduk ya gitu Pak. Ya. Khususnya di Bandung Barat. Bagaimana pelayanan lebih mudah, lebih cepat, tidak ada biaya, menghindari calo pungli, terus tidak ada antrian, dan juga layanan mudah bagi masyarakat. 10 menit selesai setelah memenuhi peraturan-peraturan perundang-undangan gitu ya, syarat-syarat. Kang, dari 2020 ya Kang ya? Iya. Tugas. Ya mungkin selama 2 tahun, walaupun kemarin kepotong pandemi kan ya, 2 tahun. Betul. Mungkin pertama-tama saya ingin meminta, bolehlah sharing mungkin pengalaman selama 2 tahun. Apakah banyak suka dukanya, banyak dukanya atau banyak sukanya seperti apa Kang? Silakan diceritakan dulu Kang. Terima kasih Kang Ahmad Turnun. Jadi ini kesempatan yang terbaik sebenarnya dalam masa Covid itu ya, sejak tahun 2020 semua ini sedunia Covid termasuk di Bandung Barat ya. Ini kaitan dengan layanan penduduk. Jadi ada WFH kan, waktu kita tidak boleh kemana-mana. Nah, kita bagaimana berpikir supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan ya dalam layanan Adminduk. Akhirnya kita kembangkan layanan online ya. Layanan online kita kembangkan dengan layanan online Sidilan namanya. Sistem daftar informasi layanan online. Jadi orang WFH bisa dapat ke layanan Adminduk dengan layanan online ini. Nah, ketika masa-masa pandemi itu masyarakat kan tidak banyak beraktivitas, begitu keluar, padahal kebutuhan tetap banyak ya. Jadi layanan online Sidilan ini kita kembangkan. Sidilan itu sistem daftar informasi layanan online. Nah, di dalam Sidilan ini, inovasi Sidilan ini sebenarnya ada beberapa layanan jenis. Misalkan ada 18 jenis layanan, dari mulai KTP, KIA, KTP pun bermacam-macam, ada perubahan elemen data, ada pemula, ada yang rusak, yang hilang, KIA pun sama ya. Terus ada 18 jenis layanan, dari mulai akte-akte ya tadi, KTP, KIA, akte, surat pindah, terus NIK yang tidak ditemukan, terus layanan dengan NIK bermasalah. Ini bisa masuk Pak di layanan online Sidilan ini. Dan itu sudah terselesaikan. Jadi intinya masyarakat sekarang sudah banyak menggunakan layanan online Sidilan ini, ternyata lebih mudah. Dan untuk KTP KIA itu diantar oleh kantor pos, itu namanya Silayung, sistem layanan antar langsung. Nah gitu. Ini dua ini Sidilan, Silayung ini bukan temenan ya, tapi ini saling bentuk produk unggulan atau inovasi produk unggulan di Bandung Barat ya, maksudnya dari Disduk Capil. Diinisiasi oleh Akang. Waktu itu bagaimana berpikir saya, teman-teman di Disduk, udahlah dengan Silayung kita kembangkan sistem layanan terlangsung. Terus dengan kantor pos kita kerjasama. Jadi KTP dan KIA khusus diantar oleh kantor pos kepada penduduk. Kalau akte-akte kan bisa dikirim PDF langsung gitu ya, kertas. Itu lebih mudah Pak. Jadi masyarakat nggak ke sini, tidak ada calo pungli, terus tidak ada antrian. Waduh, kalau dulu ya banyak ngantri kan, itu kan jadi kotor ruangan, tempat, apalagi di gedung C tidak ini kan kecil. Itu, ya. Nah sekarang sudah tersebar
pelayanan ada di 16 kecamatan, khusus KTP ya. Ya. Surat pindah itu bisa di kecamatan sudah berjalan. Sehingga yang orang Gunung Halu kalau untuk KTP mah kan bisa di Gunung Halu. Oke. Kalau untuk Rongga di Rongga, nggak usah datang ke sini, kecuali kalau ke sini itu yang darurat misalkan gitu ya. Terus ada juga yang ke sini yang untuk surat pindah antar kabupaten, kan banyak juga di sini pelayanan admin. Ada yang akte, kebutuhan akte dan lain sebagainya. Sehingga layanan admin duk itu lebih mudah mendapatkan masyarakat, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Kita 10 menit selesai, maksimal 10 menit selesai. Jadi itu supaya menghindari pertama ya calo pungli kan. Jangan, karena kita dalam undang-undang, dalam peraturan kan gratis layanan admin gitu. Nah ini sangat menarik ya Kang ya, tadi dengan didorong inovasi untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Emang dasar pemikirannya tuh akan membuat inovasi ini tuh apa sih Kang? Ya, baik, terima kasih Kang Aam. Jadi kalau kita kan tidak terlepas namanya birokrat itu ya, birokrasi pemerintah itu kan tidak terlepas dari aturan. Kita ada Permendagri kaitan dengan layanan daring ya. Kita Permendagri, terus ada kaitan dengan pememataan data, ada Permendagrinya. Nah, kita dari undang-undang kita ada turunan ke Permendagri. Nah, itulah kita tindak lanjuti. Nah, begitu juga muncul muatan lokalnya. Muatan lokalnya itu ketika ada permasalahan seperti ini di dalam layanan pas Covid, seperti apa yang harus kita majukan. Inilah optimalkan layanan daring sehingga aman semuanya Pak. Tidak ada yang Covid waktu itu ya. Waktu Covid. Nah, sekarang malah tambah banyak pelayanan online itu. Jadi sejak Covid terus mulai diperkenalkan layanan secara online, justru sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan layanan secara online. Iya, coba buktikan di ruangan pelayanan itu kan sedikit, nggak ada orang. Karena dengan layanan online karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Online, jadi sudah mendapatkan manfaatnya. Betul, lebih Pak. Praktis lebih praktis. Orang sibuk, orang yang banyak kegiatan, mending layanan ini aja diantar oleh. Kalau ada KTP kan diantar, KIA juga diantar. Akte-akte mah bisa dikirim PDF, surat pindah bisa dikirim kan. Jadi nggak usah nunggu di sini gitu. Kan sekarang sudah seperti pesan makanan ya Kang ya, bisa diantar di delivery. Betul, delivery pakai ya. Silayung ya, tadi. pakai silayung. Bahkan nanti kami pun ini akan mengoptimalkan layanan online Sidilan ini dengan jenis-jenis yang lainnya. Misalkan misalkan ini yang baru nikah, dia dapat KTP sama sama kartu keluarga, diberikan langsung. Terus yang keduanya KIA, diantar langsung ke sekolah-sekolah kerjasama dengan SD-SD gitu. Sidilan masuk KUA, Sidilan masuk sekolah, gitu namanya gitulah. Nah ini kalau misalnya layanan online ini kan mungkin umumnya digunakan oleh wargi Bandung Barat yang punya gadget, punya handphone, smartphone ya Kang ya. Kalau yang nggak punya masih bisa melakukan secara manual. Nah, manual betul. Misalkan kan kita itu ada perkotaan, ada perkampungan, ada pedesaan ya. Nah, Bandung Barat kan unik ya. Jadi kita sekitar masyarakat itu ya katakanlah 70% sudah menggunakan IT ya, 30% masih belum, jadi tradisional. Nah, yang tradisional ini tetap berjalan pelayanan dengan adanya tetap belangko KTPL berjalan ya, tetap berjalan. Jadi di kecamatan manual datang ke kantor, misalkan dia butuh untuk BPJS, masyarakat itu butuh untuk bank, bisa di kecamatan masing-masing offline ya, namanya layanan offline. Jadi ada online, ada offline, dan juga ada mobil layanan keliling. Itu kan ke desa-desa yang terpencil. Ada mobil layanan keliling juga. Ada Pak, ada Kang Am. Ada berapa unit kan? Kita ada 2 mobil layanan keliling. Jadi mobil layanan keliling itu tiap bulan kita terjadwal Senin sampai Kamis. Nah itu ada yang ke desa terpencil di perbatasan dengan kabupaten kota, ada yang desa yang penduduknya padat, jadwalnya itu ada yang ke SLB. Untuk yang SLB di Bandung Barat, ada yang ODGJ, terus kita sisir ke rumah sakit yang sakit itu yang kita datangin. Terus ada yang ke sekolah-sekolah SMA, SMK yang pemula-pemula kita sisir. Kenapa? Karena capaian target kan harus ini menghadapi pemilu kan harus yang pemula-pemula ini harus
terus Pak ditingkatkan. Nah ini penting Kang, untuk tadi saya tertarik sekali dengan jadwal mungkin Ya. mobil keliling, Ya. mobil layanan keliling. Nanti kita bisa bantu share juga melalui Ya, mangga. medsos kita ya. Jadi masyarakat atau warga itu bisa melihat Ya. kepada apa namanya jadwal-jadwal tadi untuk melakukan pelayanan, Ya. kan gitu Kang ya. Nah mungkin sangat banyak tadi ya beberapa hal yang dilakukan oleh Akang selama memimpin di sini ya Kang ya. Termasuk tadi membuat pelayanan melalui sistem online. Linknya apa Kang? Ini linknya kita kan masih ke website ya. Oke. Nanti sekarang kan lagi pembaharuan ke ini ya, ke Play Store ya langsung. Jadi nah sekarang websitenya itu disukcapil.bandungbaratcup.co.id. Oke. Nah buat wargi Bandung Barat nih untuk mengaksesnya nanti kita cantumkan alamat linknya di sini atau bisa membukanya lewat aplikasi Berkah ataupun lewat website Bandung Barat. Nanti di situ ada produk layanan pendudukan ya Kang ya. Iya, ada. Nah, selain tadi ada membuat layanan secara online, kemudian mobil keliling, kemudian ada pengantaran. Ini kan inovasi-inovasi yang Kang buat. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga selama bekerja kan, kalau pekerjaan itu pasti ada kendala, ada hambatan. Betul. Kang pernah nggak punya pengalaman, dikomplain misalnya sama masyarakat tentang pelayanan, boleh cerita Kang terus bagaimana solusi? Boleh. Enggak Kang Am. Pasti dikomplain ada karena kan layanan kependudukan itu diperlukan ya. Sekarang itu NIK itu kan serba dibutuhkan untuk BPJS, untuk vaksin, untuk kegiatan bantuan-bantuan sosial, untuk bank, semua NIK, untuk pajak sekarang mah NIK ya. Dasarnya dari NIK, nomor induk kependudukan NIK. Nah, oleh karena itu pasti komplain ada. Misalkan komplainnya ketika penduduk menanyakan kenapa intinya KTP saya belum ada, udah waktunya seminggu. Nah, kan ini kelemahan-kelemahannya. Kita maksimalkan layanan online sidilan. Apa nih kurangnya? Dengan adanya tim pengaduan-pengaduan. Tim pengaduan ini bergerak untuk memaksimalkan layanan online. Memang banyak pengaduan-pengaduan kita tindak lanjuti. Misalkan kemarin kan bulan-bulan ini ada keterbatasan belangko. Nah, ini dengan biodata dulu. Biodata yang dalam sistem mengcover itu. Nanti setelah ada belangko misalkan minggu ini belangko sudah ada ya kita cetak KTPL-nya. Nanti diantar. Tidak dilama-lamakan Pak. Dan itu sudah berjalan dalam sistem. Jadi misalkan kalau ada sampai saat ini dari bulan September sampai sekarang ada 5.000 biodata ya kita cetak. Kita antarkin langsung sama kantor pos nanti Silayung kantor pos itu namanya sistem layanan langsung. Gitu. Nah, misalkan apalagi yang komplain penduduk misalkan kaitan dengan layanan pewaktuan. Nah, makanya kita dipercepat ini kalau 10 menit selesai tapi dengan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang yang sudah ditetapkan dalam Permendagri yaitu persyaratannya. Kalau yang belum lengkap ya kita beritahukan. Misalkan di layanan online belum lengkap ya kita kasih tahu diinformasikan lagi dalam sistem itu. Harus ada persyaratan yang ditambahkan, ada kekurangan ya. Tapi saya kira kan dalam sistem sudah ada misalkan untuk persyaratannya untuk sidilan KTP sudah jelas itu mah. Wah, enak sebenarnya itu teh. Ada yang komplain mungkin tentang biaya mahal itu mungkin karena wargi masuk pelayanan itu melalui oknum calo. Nah, makanya itu Pak pakai yang jalur yang formal aja kan. Betul. Karena ternyata sangat mudah dan tidak lama. Iya betul gitu. Kang Am. Jadi biasanya kan itu suka Pak saya udah ke orang si A gitu. Nah itu jangan langsung aja ke layanan online sidilan ataupun datang ke kecamatan ataupun ke sini langsung bisa yang dekat dengan pasti akan dilayani ya. Dilayani dan tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Justru yang lewat tidak ada biaya ya. Itu undang-undang adminduk ya. Tidak boleh ada biaya, gratis kita mah supaya memudahkan masyarakat. Jangan sampai lewat calo atau lewat pihak-pihak tertentu sehingga kita mah ingin lebih mudah layanan online itu gunakan. Mudah Pak sekarang apalagi nanti ada di Play Store nanti lebih mudah lagi. Kalau sekarang kan masih website nanti ada develop dalam bentuk aplikasi. Aplikasi nanti mah insya Allah lah minggu ini atau bulan ini sudah selesai.
gitu. Kang, kalau misalnya tadi kita berbicara tentang kendala-kendala ya termasuk komplain-komplain ya. Sekarang mungkin boleh berbagi juga ke kita, pernah nggak Kang dikasih atau diberikan apresiasi penghargaan oleh pemerintah pusat? Gitu Ya, kita dulu pernah tahun 2021 sejak pandemi COVID itu ada penghargaan dari Pak Mendagri ya, Oh, Mendagri. kaitan dengan apa capaian target kinerja. Pertama dari pelayanan KTP, pelayanan KIA dan pelayanan akte-akte, termasuk dengan pelayanan pemempatan data kependudukan. Nah, kita dulu tahun 2021 itu ada dikasih mesin ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Oh, Nah, ada itu berapa mesin? kita ada dua. Ada 2. Satu yang hadiah dari pusat, yang satu lagi APBD, Oh, beli belanja sendiri, sendiri. gitu. Nah, itu berkaitan dengan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah pusat juga kan kalau ada kitanya mau ada inovasi, memberikan motivasi yang tinggi kepada teman-teman di Sukcapil untuk memberikan pelayanan terbaik, lebih mudah kepada masyarakat, tidak ada biaya, calo pungli tidak ada, Pasti terus disupport juga disupport ya, juga oleh pusat juga kan memberikan. Jadi dulu itu tahun 2021 itu ada 30 kabupaten kota di Indonesia kan semuanya 514. Nah, kita dapat hadiah itu, Pak. Oh, salah satu. Jadi Bandung Barat di Sukcapil Ya. Bandung Barat itu salah satu dari 30 Dari 30 penerima itu, hadiah se-Indonesia. Alhamdulillah di Luar pusat biasa. dikasihkannya oleh Pak Mendagri ya. Dan itu ternyata kan apa pelayanan masyarakat lebih ada peningkatan untuk Ya, dioptimalkan. mungkin terkait dengan inovasi yang akan buat juga mungkin dapat penghargaan. Nah, yang keduanya penghargaan Sidilan, Oh, layanan online Sidilan itu ya, Sidilan masuk sekolah itu KIA kan itu ke SD ada 614 SD. Ya pokoknya layanan online Sidilan itu kita dapat penghargaan dari Pak Bupati, Oh, dari Pak dari Bupati. Kang Hengki, Iya. kaitan dengan program. Ada rewardnya untuk gitu. program sekarang tahun ini. Yang dulu teh hadiahnya berapa dikasih program Ada lomba inovasi ya? Iya. Ya? Oh, iya betul. 150 juta. Iya betul. Nah, kan Kominfo juara ketiga ya, ke satunya di Sub ya. Iya. Nah, kita kedua itu program Sidilan ini. Alhamdulillah. Jadi program itu ada reward juga kan dari Betul. pimpinannya, dari Pak Bupati, dari Kang Menjadi Hengki. sebuah tambahan biaya untuk Program kegiatan lagi gitu buat ya? lagi sistem kita, Kang Aam, dengan program itu ya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Kang Hengki, Ya. di mana ada reward, hatur nuhun Kang Hengki, hatur nuhun. Sehingga ini Apresiasinya apresiasinya, sehingga kita ada program lagi tahun ini, Sidilan masuk KUA. Jadi yang kawin langsung kan dapat Langsung didata, KTP, langsung dikasih KTP sama itunya. Bahkan langsung dikasih ya? Kasih KTP sama kakaknya, Pak Am. Baik itu diserahkan oleh Pak Bupati ataupun oleh camat. Bisa. Nah, dengan mungkin dari beberapa penghargaan tadi selama Akang memimpin dari 2020, kayaknya, bisa disebut Akang udah sukses, udah berhasil belum nih memimpin di Sukcapil atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya masih belum berhasil untuk memimpin di Sukcapil. Tapi saya akan optimalkan di dalam layanan lebih optimal lagi kepada masyarakat supaya tidak menjauhi calo pungli gitu ya, terus untuk layanan lebih aman nyaman gitu ya. Nah itu terus aja Pak dengan ininya ya, sesuai rencana strategis ya di Dinas Dukcapil. Mungkin ada ini Kang, ada indikator keberhasilan pelaksanaan tugas di Dukcapil itu seperti apa Kang? Iya, indikatornya memang Kepuasan ada. masyarakat, Nah itu dari IKM sekarang, indeks kepuasan masyarakat kita kan 3 bulan sekali ada IKM ya. Khusus IKM ini supaya masyarakat itu lihat nih perkembangannya. Memang kita masih perlu lagi dioptimalkan layanan masyarakat. Tapi kita harus berupaya berinovasi bagaimana layanan itu lebih mudah kepada masyarakat, lebih gampang, tidak ada biaya, kan jauhkan dari calo pungli, masyarakat nyaman, aman gitu Pak di sini kan, ataupun di layanan di kecamatan, ataupun layanan online gitu. Nah, ini wargi Bandung Barat mungkin contoh ideal dari seorang pemimpin bahwa ketika kita belum merasa puas atau tidak merasa puas, kita akan terus mencari cara untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Betul. Sehingga
Nah, alhamdulillah tujuan mulianya adalah untuk memberikan layanan yang prima, yang terbaik untuk wargi Bandung Barat semua dalam hal adminduk. Ya, adminduk ya. Seperti itu. Mungkin Kang boleh disampaikan juga ada inovasi yang nanti kedepannya akan dibuat, atau harapan-harapan kedepannya bagi masyarakat yang merupakan yang melakukan pelayanan di Disduk. Iya. Terima kasih Kang Ahmad Tunun. Jadi kedepannya Disduk itu bagaimana mengikuti era digital sekarang, Pak. Kita ngembangkan lagi Digita ID. Itu Digita ID itu ketika HP-nya Android sudah masuk ke Digita ID ya, langsung jadi data kependudukan ada di HP masing-masing. Nah itu terus berjalan dari Agustus kemarin itu kami terus menyisir dengan ke ASN yang di Bandung Barat, semuanya sudah Digita ID, ke para pelajar yang Digita ID. Nanti pelajar ini yang mensosialisasikan lagi, mensimulasikan lagi kepada warga masyarakat dengan Digita ID ini akan lebih mudah, dan tidak ada ke depan mungkin ada regulasi lagi lebih lanjut dari Kemendagri seperti apa regulasinya, nanti kita tunggu sampai Desember ini untuk Digita ID ini, karena sekarang sudah ada Permendagri 72 ya 2022 kaitan dengan Digita ID. Cuma teknisnya kan ini harus terus kita sosialisasikan. Teknisnya seperti apa nanti dengan lembaga-lembaga pengguna, terutama dengan bank, dengan BPJS, dengan rumah sakit, dengan swasta lainnya, itu kan lembaga pengguna, itu kan harus dengan Digita ini seperti apa. Nanti ada regulasi lebih lanjut, tapi sekarang sudah gencar-gencarnya Digita ID terus dilaksanakan. Nah sekarang pun yang sekarang sudah Digita ID ke sini sudah mulai penanganan, iya, supaya masyarakat yang sudah punya HP Android Digita ID jangan sampai kita ketinggalan teknologi ya. Iya, betul. Nah, yang keduanya bagaimana masyarakat yang masih tradisional di perkampungan atau di pedesaan, ya kita tetap masih menggunakan double track. Ada program Blanko KTPL-nya masih ada, Digita ID-nya masih ada. Kita masih berfungsi karena masyarakat kan kita ada yang jauh ya di petani, kasihan kan. Belum semuanya ya belum semuanya Kang Am. Ya, taruh katakanlah 50% sudah menggunakan Digita ID, 5% masih katakanlah masih di pedesaannya masih jauh ya. Nah ini juga ada satu hal yang mungkin penting ya bagi wargi Bandung Barat yang mungkin sering menggunakan media sosial kan dalam berinteraksi atau membuat konten-konten, kadang-kadang suka berlebihan, terutama dalam membuat konten-konten data pribadi yang diunggah di media sosial. Kan itu data pribadi yang sebenarnya tidak boleh ya kan. Diamankan. Saya untuk warga Bandung Barat nih, himbauan dari Kadisduk Capil KBB nih, tolong disimak bagaimana Kang untuk menanggapi hal itu Kang. Iya, kita kan pertama untuk pengamanan data kependudukan itu kan data privatisasi, data penduduk itu harus diamankan ya, tidak boleh ada tahu-tahu di luar dipakai orang lain. Nah itu kita pengamanannya kita dengan di dalam dulu nih dengan Permendagri ya, Permendagri 58 2019 itu kaitan dengan SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi gitu. Sehingga semua yang ada data-data ini server harus kuat juga di sini supaya tidak bocor kegiatan-kegiatan atau data pribadi seseorang kan tidak boleh. Nah, yang keduanya bagaimana? Nah, dengan lembaga pengguna, misalkan dengan bank, dengan BPJS, dengan rumah sakit, ataupun dengan swasta lainnya. Itu kita dengan kerjasama, Pak. Jadi dengan dinas-dinas kita membuat perjanjian kerjasama, sehingga ada pengamanan dengan dinas-dinas, misalkan Dinsos, Dinkes. Kita membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan data sesuai dengan Permendagri nomor 102 2019. Itu supaya aman semuanya Pak. Dinkes, Dinsos menggunakan data masuk ke web portal, web service aman karena ada perjanjian kerjasama ini. Bagaimana data misalkan supaya aman, itu tadi di dalam diperkuat, server-server harus aman. Terus yang keduanya di dinas-dinas yang pembuatan kerjasama dengan kita. Jadi ada menggunakan Permendagri 102 2019 tentang pembuatan data ya gitu. Gitu kemudian Pak. Untuk perilaku masyarakatnya sendiri. Nah,
masyarakat sendiri kan sebenarnya lebih mudah karena NIK sekarang kan sudah siak, sudah siak terpusat. Maksudnya dalam hal mengunggah data diri ke media sosial itu seperti apa Kang, himbauannya tolong disampaikan aja gitu. Ya, jadi Kang Am, jadi himbauan saya himbauan kami dari Disduk Capil kepada masyarakat Bandung Barat ya, data pribadi itu jangan diekspos, jangan diupload karena itu data keamanan tersendiri. Misalkan gini, ada hal misalkan ada masalah data itu ada muncul di yang lain, nah ini dicek biasanya siapa nih anak-anak nih Kang, anak-anak yang baru punya KTP bangga gitu kan, difoto KTP-nya di-upload gitu kan, itu kan membocorkan data pribadi sendiri. Makanya hati-hati, nanti kami pun mungkin di tahun depan ya ada penataan ke masyarakat ada pengamanan data ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan di tahun depan ada penyuluhan pengamanan data termasuk pemantauan data kependudukan ini. Jangan sampai anak-anak yang pemula gaya gitu ya kemana-mana, itu justru data kependudukannya harus dirahasiakan gitu. Nah mungkin terakhir Kang, ada media sosial mungkin yang digunakan di Disduk Capil KBP, bisa nanti di-share kepada wargi sehingga bisa mudah untuk berinteraksi. Nah kita kan dalam hal ini ada IG ya, IG Disduk Capil ada. Ini kaitan bisa pengaduan pun bisa ke IG, pengaduan pun bisa di Sidilan, di website itu. Kita tindak lanjuti. Nah kita manfaatkannya di medsos-medsos sekarang. Bagaimana caranya ya, kita proaktif di IG, ada program, ada pengaduan, kita tindak lanjuti di layanan online Sidilan, di IG di IG Disduk Capil, kita layani terus. Kenapa ada pengaduan? Berarti layanan kita belum maksimal ataupun ada yang lainnya gitu ya. Misalkan yang secara teknis bisa disampaikan. Nah, itu hal itu terus kita perbaiki, Pak. Dan bagaimana ya kita sistem ini yang harus kita perbaiki, layanan ini harus kita benahi supaya masyarakat bangga. Oh, Bandung Barat dengan berkah, moto berkah Kang Hengki, ternyata pelayanan lebih maksimal, lebih bagus, layanan cepat, 10 menit jadi setelah Permendagri, setelah syarat-syarat diikuti. Jadi tidak nunggu di sini, kasihan. Ternyata kan kebanggaan, satu bagi masyarakat sendiri khususnya Bandung Barat, kedua untuk mensukseskan moto berkah ya dengan program visinya Akur. Itu Kang Am ya. Nah, ini menarik sekali Kang berdiskusi tentang Adminduk. Juga tentang layanan-layanan yang ada di Disduk Capil ya. Jadi bagi Bandung Barat mungkin ini adalah diskusi kita yang pertama, tapi mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih luas, lebih panjang, lebih lebar lagi. Namun apabila wargi Bandung Barat ingin menanyakan atau memberi saran, masukan, kritik, silakan di kolom komentar diisi. Nanti kita bisa berdiskusi lagi dan kita juga akan menyambungkan dengan narasumber yang tentunya menguasai bidang kependudukan seperti itu Kang ya. Nah, apabila wargi Bandung Barat merasa video ini bermanfaat, saya minta tolong support untuk like, share, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya sehingga nanti kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten informatif tentang pelayanan-pelayanan di Bandung Barat, instansi-instansi yang ada di pemerintahan Bandung Barat dan lain-lain. Mungkin segitu saja Kang untuk podcast kali ini, kita cukupkan sekian. Atur nuhun pisan Kang. Sami-sami Kang Am, sukses selalu, amin, selalu ya Kang ya. Siap bagi Bandung Barat, atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun warga masyarakat Bandung Barat.